Selamat malam. Kembali judul renungan malam kita, Emas untuk yang ke-50. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu. Terima kasih atas kesempatan satu hari lagi kami boleh merasakan kasih Tuhan dan tuntunanmu. Dan pada saat ini kiranya Roh Kudus boleh berfirman di dalam hati kami, sehingga kami boleh memahaminya seturut dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat intinya terambil dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dalam dunia perayaan, ada permata atau logam yang dikaitkan dengan itu untuk sekali 5 tahun atau sekali 10 tahun. Emas adalah untuk ke-50 tahun, suatu pilihan yang tepat. Tiap orang yang merayakan pernikahannya yang ke-50 tentu ia mengingat kesan-kesan indah. Masa tersebut cukup lama dari tahun pertama sampai tahun ke-50. Tidak heran orang menggunakan lambang tersebut untuk melukiskan kisah cinta orang-orang yang berusia sampai 100 tahun atau orang yang merayakan ulang tahunnya berpuluh-puluh tahun. Pada zaman Israel, 50 tahun sama lamanya dengan 50 tahun dewasa ini. Tahun ke-50 adalah suatu masa mendatang yang penuh harapan. Tetapi yang terutama sekali membedakan tahun Yobel itu adalah dikembalikannya semua hak milik atas tanah pemiliknya yang semula. Demikianlah persediaan yang telah diadakan oleh Khalik kita yang penuh rahmat itu untuk mengurangi penderitaan, untuk memberikan terang pengharapan, untuk menyinarkan seberkas sinar matahari kepada kehidupan orang-orang yang malang serta kekurangan. Orang-orang Israel yang di dalam perbudakan dibebaskan pada tahun tersebut, di mana pada tahun tersebut Tuhan menyediakan keperluan bangsa Israel tanpa menanam atau menuai. Alangkah bahagianya saat tersebut. Dari segi yang lain, tahun Yobel adalah untuk mengingatkan orang-orang berada dan pemilik tanah bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Itu mengajar mereka agar memahami akan hak dan keperluan orang-orang miskin dan yang tertindas. Tahun itu juga menjadi melambangkan apa yang dilakukan Allah bagi anak-anaknya. Yesus datang untuk mengumumkan kebebasan. Di dalamnya belenggu dosa diputuskan, dan di dalamnya Allah memulihkan Eden dan menyerahkan kerajaan kepada umatnya. Di dalamnya pula Allah menyediakan segenap keperluan kita. Segala nilai rohani berasal daripadanya, diberinya dan diberinya lagi seperti bunyi nyanyian lama itu. Hasil tanah pada tahun itu adalah untuk orang-orang asing, yatim piatu, janda, bahkan untuk makhluk di padang. Yesus datang untuk mengaruniakan tahun Yobel yang terus-menerus kepada dunia ini. Sekarang inilah tahun Yobel itu. Jika emas adalah untuk ke-50, maka tahun Yobel adalah tahun keemasan, beserta penglihatan dari hal apa yang mau dilakukan Allah bagi kita. Kristus menghubungkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan di dalam kelemahan dan keadaan yang tiada daya itu dengan sumber kuasa yang tiada batasnya. Kebahagiaan sejati, bagian yang ke-15. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman-Mu boleh kami dengarkan kembali pada saat ini Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan mengenai suatu simbolis di mana pengarunian kehidupan yang kami jalani sepanjang umur kami, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kepada kami, agar kiranya hidup kami boleh berkualitas sebagaimana emas, sebagai logam mulia itu Tuhan. Dan biarlah terang itu boleh bersinar dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi. Kami bawa doa ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.